Ya ampun, bisa saya mulai ya Pak? Tolong didadakkan. Pak Tas minta tolong waktunya ya Pak Tas ya. Perkenankanlah malam hari ini. Ya. Perkenankanlah ya Allah. Pulihkan apa Perkenalkan, lebih dahulu, nama saya Tiara Ayu Lestari. gerak hati yang tidak baik. Ampuni semua perasaan yang tidak baik. Ampuni semua sikap yang kurang Bu Epon, mikrofonnya. Ampuni semua perkataan yang terasa menyakitkan. Ya Allah, bimbing kami. Ya, Bimbing oke, perkenalkan nama saya Tiara Ayu Lestari, Bapak Ibu. Saya guru BK, guru BK SMA di Kota Jambi. Mungkin bisa saya mulai ya Bapak Ibu ya. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. yang kau berikan di malam hari Selamat pagi anak-anak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai pada pelajaran materi layanan pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran materi pada pagi hari ini dapat kita ambil hikmahnya dan ilmunya untuk kedepannya. Baik, silakan siapa yang ingin memimpin doa? Ketua kelas, silakan ketua kelas. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu absen terlebih dahulu ya anak-anak Ibu ya. Siapa yang tidak hadir? Nihil? Oke, berarti anak-anak Ibu semua sudah sehat semua ya? Udah sarapan? Sudah, Alhamdulillah. Baik, dikarenakan sudah absen nih anak-anak Ibu, Ibu masih melihat nih anak-anak Ibu mukanya kurang segar ya, belum bersemangat. Jadi biar semangat, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Baik, kalau misalnya Ibu bilang semangat pagi, jawabnya apa? Pagi. Ibu mulai ya. Semangat pagi, pagi, semangat pagi, pagi, semangat pagi, 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 pagi. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, baik anak-anak Ibu, kan absen sudah nih ya. Ice breaking juga sudah. Jadi Ibu ingin menanyakan tentang materi sebelumnya. Adakah anak-anak Ibu yang masih ingat materi sebelumnya itu kita membahas tentang apa? Boleh angkat tangannya. Oke, Dodi, kita membahas tentang apa nih kemarin? Benar sekali. Jadi sebelumnya ini kita membahas tentang rokok. Jadi rokok ini merupakan silinder berbentuk kertas yang berukuran 70 sampai 120 mm yang di dalamnya itu terdapat dedaunan yang dicacah. Kemudian siapa lagi? Budi, silakan Budi. Benar sekali apa kata Budi anak-anak Ibu ya. Jadi rokok merupakan salah satu termasuk ke dalam jenis narkoba, tetapi kadarnya itu kecil dan rendah. Mengapa? Karena nikotin yang berada di dalam rokok itu merupakan atau bersifat psikotropika amultan. Nah, jadi apa hubungannya ya dengan materi kali ini? Benar sekali. Jadi materi kali ini kita membahas tentang narkoba. Oke, kenapa ya kita membahas tentang narkoba? Agar anak-anak Ibu dapat memahami apa yang dimaksud dengan narkoba, kemudian jenis-jenis dan bentuk-bentuk dari narkoba. Kemudian juga anak-anak Ibu juga dapat mengetahui dampak negatif yang disebabkan oleh narkoba. Serta anak-anak Ibu juga dapat menumbuhkan perasaan positif agar dapat mencegah perasaan dampak negatif yang ditimbulkan dari narkoba. Baik, karena tujuan juga sudah kita kasih tahu nih, siapkah kita untuk memulai materi pada pelayanan kali ini? Siap? Siap. Nah, anak-anak Ibu, kakak membahas tentang apa tadi ya? Narkoba. Adakah yang tahu nih kepanjangan dari narkoba itu apa? Angkat tangannya. Lah, benar sekali. Jadi, kepanjangan dari narkoba adalah narkotika, psikotropika, dan bahan aktif. Nah, sering juga kita sebut dengan nafsa. Benar sekali. Bahan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Kemudian, ada yang tahu nggak nih kepanjangan atau pengertian dari narkotika? Ya, Lula? Oh, Lula lagi. Oke, baik. Ya, benar sekali. Jadi, narkotika adalah zat atau obat yang dapat menurunkan kesadaran kita, mengurangi rasa nyeri yang ada di dalam tubuh kita, dan juga dapat menyebabkan ketergantungan. Benar sekali. Kemudian, psikotropika apa, Nak Ibu? Roni? Benar sekali. Jadi, psikotropika adalah zat atau obat yang dapat merusak sel saraf yang ada di dalam tubuh kita, menyebabkan perubahan perilaku, dan juga dapat menyebabkan ketergantungan. Nah, kemudian kalau bahan aktif atau zat adiktif, angkat tangannya. Budi,
Ya, benar sekali. Jadi, bahan aktif atau zat adiktif itu bukan termasuk ke dalam golongan narkotika, tetapi dapat merusak fungsi otak. Nah, jadi anak-anak ibu udah tahu kan pengertian dari narkotika apa, psikotropika apa, kemudian juga bahan aktif apa. Nah, ini ibu ada gambar. Nih, ini gambar apa anak ibu? Benar sekali. Jadi ini ada gambar seseorang yang mana di dalamnya ini ada perubahan bentuk fisik. Ini ya. Jadi yang ini segar dan yang ini ada perubahan fisik. Nah, ini adalah mantan-mantan pengguna atau dampak dari penggunaan narkotika. Jadi ini bentuk fisiknya dulu nih anak-anak ibu berubah ya. Nah, kemudian Jadi siapa kita mulai kelas kita hari ini? nih, ini gambar apa? Benar sekali. Ini gambar yang belum mengkonsumsi narkoba, sedangkan ini gambar setelah mengkonsumsi narkoba. Rambut acak-acakan, kemudiannya kering mukanya, kusut, kusam, gigi juga ada perubahan ompong gitu ya, gigi menguning. Jadi ini dampak fisik yang terjadi jika kita mengkonsumsi narkoba. Kemudian ini gambar apa anak ibu? Benar sekali, ini adalah organ-organ dalam. Jika kita mengkonsumsi narkoba akan terjadi komplikasi yang ada di dalam tubuh kita. Nah, dapat menyebabkan gangguan ginjal, gangguan jantung, dan lain sebagainya. Nah, inilah dampak yang akan dialami oleh tubuh kita. Kemudian, ini adalah contoh dari benar sekali bentuk-bentuk dan jenis-jenis dari narkotika. Ada yang bentuknya daun seperti ganja, ada yang bentuknya serbuk seperti sabu, kemudian ekstasi, pil, dan juga mushroom. Ini contoh dari bahan aktif. Nah, anak-anak ibu, sekarang kan ibu sudah memberitahukan nih bentuk-bentuk, jenis-jenis, dan juga dampak-dampak yang ditimbulkan dari dampak negatif. Adakah yang ingin bertanya? Sudah paham semua? Baik, kalau sudah paham, ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak ibu. Masing-masing akan dikerjakan dalam kelompoknya masing-masing. Sebelumnya kita sudah membuat kelompok ya. Baik, silakan duduk di kelompoknya masing-masing. Ini tugasnya. Ibu tunggu sampai 30 menit. Nanti akan kita presentasikan sama-sama dan akan kita bahas. Baik, 30 menit sudah berlangsung. Kelompok mana yang akan maju duluan untuk presentasi? Baik, kelompok 1, silakan kelompok 1. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, kelompok 1 sudah menampilkan. Apakah ada yang ingin menanggapi dan bertanya untuk kelompok 1? Oke, baik, kelompok duluan. Kelompok 2 ingin menanggapi atau menanyakan? Menanyakan. Oke, pertanyaannya apa? Baik sekali. Nah, jadi kelompok 1, kelompok 2 bertanya, apakah jika sudah kecanduan alkohol dan narkoba itu dapat disembuhkan? Silakan jawabannya. Bagaimana kelompok 2? Oke, baik, kelompok 1. Oke, tepuk tangan. Masing-masing kelompok sudah sudah presentasi. Silakan kelompok 1 kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, anak-anak ibu, semuanya sudah presentasi nih ya. Jadi, bagaimana kalau ibu menanyakan, adakah yang ingin menyimpulkan hasil dari materi kita pada layanan kali ini? Angkat tangannya. Nia, silakan Nia. Benar sekali kata Nia. Jadi anak-anak ibu, materi kali ini adalah narkoba merupakan jangan mengkonsumsi narkoba. Jadi dampaknya itu sangat besar, tidak untuk fisik saja, tetapi untuk organ di dalam tubuh kita, saraf-saraf kita. Nah, dampaknya juga bisa terjadi pada ekonomi, kemudian sosial. Nah, faktor yang mempengaruhinya juga individu, kemudian lingkungan. Jadi kita harus menjadi pribadi yang positif. Dan juga kita harus ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu ya. Banyak-banyaklah mencari informasi yang berkaitan dengan narkoba. Baik anak-anak ibu, karena sudah semua ya, kesimpulan juga sudah, ibu ingin menanyakan kepada anak-anak ibu, apakah hari ini pelajarannya menyenangkan? Baik. Menarikkah? Menarik. Nah, karena sudah ya, ibu akan memberikan kalian instrumen angket yang mana ini hasil dari diskusi kelompok kalian. Apakah materi kali ini menyenangkan atau tidak, penting atau tidak? Silakan diisi. Kalau misalnya sudah, silakan kumpulkan ke ketua kelas dan nanti ketua kelas akan mengumpulkan kepada ibu. Bisa? Oke, baik. Nah, karena sudah semua, waktu juga sudah hampir habis. Materi berikutnya kita akan membahas tentang kenakalan remaja. Ya, anak ibu ya, jangan lupa bisa kita akan membahas kenakalan remaja. Mungkin itu saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Buah rambutan aja ya, dikupas dulu, baru diputer buahnya, diisep. Itu mah rambutan. Nah, jadi memaafkan dan melupakan itu adalah dua hal yang berbeza. Nah, untuk keluar lagi tuh ciri khas Kosada ya, Malaysia berbeza. Oke,
Terima kasih Bapak Ibu. Nah ini berbeda. Kadang-kadang kita mendengar orang mengatakan bahwa mereka sudah memaafkan, tapi ternyata apa sahabat? Nah, ternyata eng-ing-eng. Wah, keren Bu. Ingat Terima kasih Bu. Keren. Jos, jempol banyak buat jenengan. Pas waktunya 9 menit Bu. Ya, terus pertanyaannya. Mohon maaf Pak, saya ngos-ngosan. Ya, silakan Ibu minum dulu Bu. Itu ada es teh atau es campur bisa diminum dulu Bu ya. Tapi yang penting jangan merokok Bu. Jangan merokok. Dulu diminum. Silakan. Ya, oke. Kan kelihatan jadinya. Nah, jadi Oh, saya itu perlu di BK itu Bu. ini sebenarnya Rokokan sama share ini pas rokok mau. yang berbeda. Lagi ya. Bahaya ya. Atau ngopi ya Pak Wahid ya. Timbang rokok Pak Wahid ya. Waalaikumsalam Pak Asesor. Coach, karena kita berpikir bahwa memaafkan itu Ini nih, itu mungkin Bu Guru. jadi gini Atas nih Bu Guru, ada merokok. ya. Ada Iya, bahaya ini. handphone. Kayaknya handphone. Karena nama bersama Pak Jojali. Ya. Jadi Di kan sama suami Teman-teman untuk meminta masukan kepada Bapak Asesor Pak Tas. di kantor nggak apa-apa. Oke, monggo Bapak Asesor silakan. Beliaunya lagi free Bapak Asesor. Wah, paling dekat sama kita. Ada apanya? Ada Belum pulang Pak. Tiara ya, Bu Tiara dari Jambi, memaafkan dan Iya Pak. perumpamaan. BK ya. Nah, jadi Iya. mudah untuk membantu. Manajemen waktunya sudah bagus, 9 menit. Saya juga menghitung tadi waktunya mulai dari jenengan membuka kemudian sampai menutup. Kemudian ada yang terlewat Bu tadi. Saat setelah selesai mengabsen, kemudian Melupakan mengucap syukur, mengajak untuk mengucap syukur itu belum. ada di dalam apa di Ya. luar? Di luar. Jadi harus ada ucapan syukur. Memaafkan Itu yang pertama untuk persepsi. pikiran. Kemudian untuk Adanya di mana? pengorganisasian kelompok Bu itu harus ditampilkan Bu. Jadi nggak harus ayo sekarang langsung ke kelompok masing-masing, kan sudah dibentuk ya lah. Dibentuknya itu harus terlihat. Pada memori jangka. Jadi nggak langsung, loh kapan bentuknya kok tiba-tiba langsung masuk ke kelompok. Nah itu. Jadi walaupun hanya sekedar ucapan, ayo anak-anak sekarang membentuk kelompok menjadi berapa kelompok, lah itu harus diperlihatkan. Jadi jangan langsung sekarang ke kelompok masing-masing sudah dibentuk kan ya. Nah itu nggak terlihat proses pembentukan kelompoknya, jadi harus diperlihatkan. Itu terjadi Walaupun hanya itu. Kemudian untuk pertanyaan pemantik, jenengan jangan menanyakan tadi kita sudah membahas tentang apa ya, lah itu berarti nggak boleh Bu. Jadi harus diganti itu untuk pertanyaannya. Maksudnya untuk pertanyaan pemantik jenengan kalimatnya yang harus diganti. di dalam diri kita yang disebut sebagai Iya. Betul. Ya, jadi kita nggak boleh menanyakan tadi kita sudah bahas tentang apa ya, nggak boleh. Ya, jadi harus diganti misalnya anak-anak tadi kita sudah belajar tentang, nah gitu kan tanda tanyanya kan gitu. Itu seakan-akan itu memantik anak-anak, bukan kita yang bertanya gitu. Tapi kalau begini, anak-anak tadi kita belajar apa ya? Ya itu kan kesannya itu kita bertanya, bukan Kita lupa memantik ya. anak, kan gitu. Nggih. Jadi pola kalimatnya ini yang harus diubah. sebagai Tuh. sebuah kenyataan. Ya, secara keseluruhan sudah bagus. Mulai dari Ya sudah, 3 komponen semuanya sudah tercover semuanya, karena pembelajaran itu hanya ada 3 komponen Bapak Ibu, yaitu tujuan pembelajaran harus disampaikan ya. Anak-anak tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ini harus disampaikan. Kemudian yang kedua adalah langkah-langkah pembelajaran. Kemudian yang tidak terlihat di sini adalah asesmennya Bapak Ibu. Jadi Bu Tiara tadi belum menyampaikan asesmen yang akan diterapkan pada pembelajaran saat itu. Jadi harus ada asesmennya. Anak-anak nanti akan saya ambil nilai kolaborasinya dalam kelompok. Anak-anak nanti akan saya ambil nilai kedisiplinannya. Nah itu harus disampaikan juga. Itu asesmennya. Baik Pak. Oke. Ya itu Bu Tiar, terima kasih luar biasa. Terima kasih Bapak. Intinya itu semua kegiatannya harus tertuju pada siswa-siswanya yang aktif, jangan jenengan yang aktif. Akhirnya kan ngos-ngosan. Iya.
Biasa Pak Guru baik. Ya, jadi jangan terlalu banyak pertanyaan pemantik Bu ya. Misalnya, iya siapa lagi ya yang mau jawab? Oh bagus, jawabannya diulang. Jangan, nggak usah diulang, nggak apa-apa Bu. Tapi langsung berikan kelompok. Ini tugasnya kerjakan. Bisa. Ayo, langsung gitu. Marah. Jadi jenengan gak ngos-ngosan. Kalau jenengan mengulang jawaban dari siswa terus jenengan ulang ya ngos-ngosan akhirnya. Tentang pengkhianatan. Siap Pak. Oke. Jangan semuanya lah diulang ya 1, 2 gak apa-apa. Tapi lebih banyak anak yang bergerak itu intinya. Siap Pak. Terus kalau bisa satu lagi untuk Wah, kira-kira sakit hati kok kalau diceritain ke orang lain rahasianya terbongkar. Sakitnya tuh Sepertinya sinyalnya hilang. gitu ya. Ya Pak, lanjut. Tiara pakai bermacam-macam kertas misalnya. Ini anak-anak yang senang ditulis di kertas warna hitam, yang tidak senang di warna merah. Nah itu lebih menarik dan itu bobot poinnya lebih besar. Jadi gak hanya sekedar pertanyaan. Itu RK ya Pak ya? Iya, Iya Pak, ya. Semua kejadian bukan untuk dilupakan. Kenapa Pak? Ya. Ada sudah terjadi. Pak Wahid berarti itu yang ini pakai kertas hitam ini yang tidak suka, yang pink ini yang suka, dan yang putih ini yang sangat suka itu berarti pertanyaan LK ya Pak ya? Atau umpan balik Pak? bukan, ya semacam, bukan ini kan refleksi Pak. Refleksinya ya, betul refleksinya. Ya refleksi dari pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bu Tiara misalnya gitu. Kan refleksi itu biasanya ya paling tidak ada dua. Yang pertama adalah perasaan, kemudian apa yang dihasilkan dari kegiatan pembelajaran. Itu isinya. Iya, oke. Izin bertanya. Sangat bermanfaat. Monggo Bu Tiara. Ya. Saya ada melihat di YouTube kalau misalnya simulasi pembelajaran ini berdasarkan dari tingkat jenjang. Jadi kan saya mengajar SMA nih Pak. Jadi makanya saya bertanya saja, tidak memakai seperti guru-guru yang SD, SMP seperti itu Pak. Ataukah memang lebih bagusnya ditambahkan seperti yang Bapak bilang sebelumnya bahwa kalau misalnya hitam atau pink atau merah itu menandakan bahagia gitu Pak ya? Ya memang di kurikulum kita itu memang fleksibel Bu ya, mau seperti ya boleh-boleh saja Bu. Tapi kalau misalnya jenjang SMA lebih tua mana dengan guru penggerak itu, saya ngajar guru penggerak itu juga pakai itu Bu, dan mereka enjoy malah daripada pertanyaan. Siap Pak, siap. Saya ngajar guru-guru penggerak itu ya pakai itu Bu, jadi gak hanya SMA. Terus mungkin sudah pola pikirnya sudah terbentuk lah, guru-guru itu juga malah lebih senang kalau pakai itu daripada hanya sekedar bertanya. Ya itu Bu. Siap Tapi Pak. ya kembali Bu, fleksibel. Baik Pak. Doakan saya Pak ya besok. Oh iya, di situ ada itu Bu, imam besar itu, Imam Ghazali. Kayaknya manjur itu. Terima kasih Pak Wahid. Wah, sangat hebat, sangat hebat. Terima kasih guru hebat, guru hebat. Terima kasih. Mungkin cukup Bu Tiara ya. Pokoknya diunjuk kopi nih kok, ben kopi. Lah ini mau Pak. Boleh ya Pak. Oke. Lah ini mau kopinya tidak ada ya Pak. Wah, piye gitu ya. Seneng nggak? Terharu nggak? Pak Supardi gimana? Madura. Mantap masukannya, terima kasih. Ini Halo Pak, yang langsung aja Pak, yang mau simulasi Pak. Tadi Bu siapa Pak? Galau gitu ya. Apalagi tadi sudah ditelepon ini. Dan dulu mau ditelepon lagi. Sudah masuk belum? ada surat tanah. Belum sepertinya. Oh baik, sudah masuk Pak. Ini Bu Gustinar ini mau bertanya apa Bu Gustinar? Monggo. Iya, ada yang nganterin dong. Halo Pak, selamat malam Pak. Kemudian kita langsung Malam Bu. memaafkan diri kita. Pak, bisa nggak saya izin simulasi tapi nggak usah diaktifkan videonya? Masalahnya saya belum mempersiapkan media pembelajaran, tapi bisa nggak dianalisa, dievaluasi melalui saya seperti tadi Ibu Tiara, tapi nggak usah pakai video dulu. Bisa nggak kira-kira Pak? Saya coba dulu. Jadi ingat-ingat. Nanti Pak Wahid, gimana Pak Wahid? ya dompet ditaruh benar-benar. Coba aja. Itu. Oh ya. Kenangan itu. Bisa saya mulai Pak? Tidak. Oke,
Nggih, monggo. punya pengalaman walaupun sudah Oke, selamat pagi anak-anak. Baiklah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita berdoa dulu ya. Ketua kelas, silakan pimpin doanya, Nak. materi baru. Oke, terima kasih. Sekretaris, ada teman yang tidak hadir? Terus kotorannya Oh iya, Yogi. Apa rasanya, Nak? Sakit. Oh, mudah-mudahan pertemuan berikutnya bisa bersama dengan kita. Kita doakan cepat sembuh ya, Nak ya. Oke, terima kasih. Baiklah. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang? Siap menerima pelajaran dari Ibu, Nak? Oke, siap semua ya. Baiklah. Kita ice breaking dulu ya supaya lebih semangat lagi. Sekarang semua berdiri, Nak? gitu ya. Oke. Anak di dalam Ketika Ibu katakan SMA, semua menjawab maju bersama. Hebat semua. Oke, Nak? Ibu mulai. SMA, maju bersama. Hebat semua. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Baiklah. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas masalah permintaan dan penawaran. Oke, hari ini kita masuk ke bab 3, membahas masalah peran pelaku ekonomi. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu memahami dan mengidentifikasi siapa pelaku ekonomi. Yang berikutnya, dengan diskusi kelompok, siswa dapat menyebutkan masing-masing peran pelaku ekonomi tersebut. Oke, Nak ya? Oke, baiklah. Di sini, di depan sudah Ibu tampilkan di PowerPoint circular flow diagram. Ya, melalui circular flow diagram ini, ya, kita nanti akan mendiskusikan apa peran pelaku ekonomi tersebut. Oke, baiklah. Pelaku ekonomi tersebut adalah ada 4. Yang pertama, rumah tangga. Yang kedua, perusahaan. Yang ketiga, pemerintah. Yang keempat adalah masyarakat luar negeri. Oke, Nak ya? Baiklah, perhatikan ke depan. Masing-masing keempat pelaku ekonomi ini memiliki kegiatan. Ya, jadi di sini Ibu bagi LKPD. Ini anak ya. Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Ya, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, baiklah. Kelompok 1 diketuai oleh Andi membahas masalah peran pelaku ekonomi rumah tangga. Ya, kelompok 2 diketuai oleh Ariel. Ya, judulnya yang dibahas adalah peran pelaku ekonomi perusahaan. Oke, kelompok 3 diketuai oleh Budi, ya, membahas masalah peran pelaku ekonomi pemerintah. Oke, yang kelompok 4 membahas masalah peran pelaku ekonomi masyarakat luar negeri. Oke, Nak ya, semua udah dapat soal kan? Udah dapat judul ya, Nak ya? Oke, baiklah. Kelompok yang sudah selesai mengerjakan daripada diskusinya, Ibu minta mempresentasikannya di depan dengan yang menanggapi atau memberikan pertanyaan kelompok yang belum tampil ke depan. Paham ya, Nak ya? Oke, baiklah. Ibu beri waktu kepada kalian semua untuk membahas apa yang mau kalian tampilkan. Oke, baiklah. Ada yang bisa menampilkan presentasinya ke depan? Oke, terima kasih. Ya, kelompok 1, silakan Nak maju ke depan. Iya, kita berikan aplaus kepada kelompok 1 yang sudah memberikan penampilan terbaik hari ini. Iya, yaitu membahas masalah peran pelaku ekonomi rumah tangga. Ya, ada yang mau memberikan pertanyaan atau menanggapi, Nak? Silakan. Iya. Ada yang menanggapi kelompok 2? Iya, silakan kelompok 2. Peran pelaku ekonomi rumah tangga yaitu penyedia faktor produksi. Iya, tepat sekali. Bagaimana kelompok 1? Iya, benar. Terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah memberikan tanggapannya. Ada lagi kelompok 3? Pertanyaan? Iya. Apa saja kegiatan yang dilakukan oleh rumah tangga? Oke, silakan dijawab kelompok 1. Ya, rumah tangga kegiatan ekonominya adalah mengkonsumsi barang dan jasa. Baik itu makan, belanja juga. Baik itu barang, contohnya handphone, televisi, peralatan
peralatan-peralatan yang digunakan. Iya, terima kasih. Baiklah, kepada kelompok 1 berikan dulu A+ yang terbaik. Oke, terima kasih anak. Silakan kembali ke tempatnya. Oke. Ada lagi yang mau mempresentasikan hasilnya ke depan? Iya, kelompok 3. Silakan maju, Nak. Iya, membahas masalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah. Oke, silakan, Nak. Presentasikan. Ada yang mau menanggapi? Kelompok 4. Oh iya, silakan, Nak. Menanggapi? Iya. Pemerintah adalah sebagai penyedia subsidi dan pemungut pajak, termasuk juga pengelola kegiatan ekonomi. Terima kasih kepada kelompok 4 yang sudah memberikan tanggapannya. Baiklah, kita berikan A+ kepada kelompok 3. Oke, silakan duduk, Nak. Oke, baiklah. Karena sudah selesai semua menampilkan presentasinya, ada yang bisa menyimpulkan? Aulia? Oh iya, apa, Nak? Iya, pelaku ekonomi ada 4, yaitu rumah perusahaan, pemerintah, masyarakat luas, di mana keempat pelaku ekonomi ini memiliki hubungan kegiatan ekonomi yang berkesinambungan yang disebut dengan circular flow diagram. Terima kasih. Oke, hebat sekali anak-anak ibu ya. Baiklah, ya. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang? Andi, menarik? Oke, menarik. Terima kasih. Ya, terima kasih anak ya. Berhubung hari ini kita sudah selesai, ya, pertemuan berikutnya kita masuk ke pokok pembahasan uang dan perbankan, ya. Untuk LKPD-nya Ibu kumpul dulu, Ibu lihat dulu hasilnya siapa memperoleh nilai yang tertinggi. Baiklah, setelah Ibu periksa, nilai tertinggi jatuh kepada presentasi terbaik kelompok 1. Kita berikan A+. Oke, terima kasih ya. Anak-anak Ibu hebat semua. Oke, baiklah ya. Tugas individu di rumah supaya kalian lebih paham lagi mengenai pelajaran kita hari ini ya. Videokan kegiatan ekonomi kalian yang kalian lakukan setiap hari, kirim ke WA grup kita. Oke? Bisa, Nak ya? Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Ya, kita tutup dengan doa. Ketua kelas, silakan pimpin doanya, Nak. Oke, terima kasih. Sampai ketemu pertemuan berikutnya. Selamat siang. Ayat 22 bisa sambil dicek di handphone atau ada Al-Quran di sekitarnya. Di ayat Terima kasih, Pak. Sudah selesai. Posnada karena diri memberikan Keren. Iya, Pak. Waktunya nggak sampai 10 menit, Bu. Masih 8 menit. Oh, Berapa menit Iya, Pak Pak. Tas? 8 menit, Pak. 8 menit, Pak. Ya, saya kasih. 12.40, Pak. Mulai. Siti Aisyah, istrinya siapa? Tadi bagus Bu Gustinar ya. Dari Madura Bu ya? Enggak, Pak, dari Medan, Pak, Sumatera Utara. Dari Medan. Oke. SMA ya Bu ya diajar ya? Iya, SMA, Pak. Ya. Bagus tadi ada apa ya, motivasi. Itu perlu Bu, motivasi. Kalau dalam pembelajaran full bukan simulasi, itu memang kita diharuskan memberikan motivasi dulu sebelum pembelajaran dimulai. Iya, Pak. Motivasinya tadi bisa seperti jargon SMA tadi. Iya. Bagus jargonnya SMA bisa dapat. SMA, maju bersama, hebat semua. Nah, itu motivasi belajar. Jadi sebelum pembelajaran dimulai kita beri motivasi. Itu bagus sekali, tambahan poin sebenarnya. Karena nggak menampilkan apa itu media pembelajaran. Cuma tadi di akhir pembelajaran kita ada ibu ini menarik LK-nya. Jadi LKP tarik ya, kumpulkan kemudian beri nilai. Lagi-lagi asesmennya belum disampaikan Bu secara jelas gitu. Maksudnya anak-anak pada pembelajaran ini saya akan ambil nilai profil Pancasila ditampilkan salah satu atau dua lah minimal Bu. Baik, Pak. Oke. Nah, kalau bisa karena di situ menggunakan LKPD, jadi untuk media pembelajarannya dibuat yang berdiferensiasi. Kalau bisa,
Misalnya yang pertama mungkin pakai infografis atau mungkin pakai gambar atau mungkin pakai video atau apa. Jadi di situ kan ada 4 kelompok. Nah, Iya, untuk Pak. pembentukan kelompok 4 kelompok tadi itu berdasarkan diagnosis di awal. Yang suka video siapa? Jadi kelompok 1. Yang suka siapa? Kelompok 2. Kemudian yang suka membaca siapa? Jadi kelompok di kelompok 3. Yang suka infografis siapa? Atau ceramah siapa? Jadi kelompok 4. Itu namanya pembelajaran berdiferensiasi. Dan itu adalah poin baru kan LKPD-nya gitu. Oh begitu, ya Pak. Berarti setelah kita tampilkan itu pembelajaran terdiferensiasi, baru kita kasih LKPD-nya, begitu Pak? Iya, kita berikan materinya, thread beserta dengan LKPD-nya. Oh gitu Pak ya, baik Pak. Ya. Izin bertanya Pak. Iya. Mohon penjelasannya tadi, saya tertarik dengan yang Bapak sebutkan asesmen yang bagaimana gitu Pak. Saya kurang paham Pak, asesmen yang perlu kita sampaikan kepada peserta didik Pak. Iya. Kan ketika pembelajaran itu kan ada 3 komponen Bu yang tidak boleh ditinggalkan. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran itu harus disampaikan, wajib, nggak boleh ditinggal. Iya Pak. Yang kedua, langkah-langkah pembelajaran mulai dari apersepsi, kemudian kegiatan inti, terus penutup. Kemudian yang terakhir yang tidak boleh ditinggalkan adalah asesmen. Jadi asesmen harus ditampilkan. Contohnya Pak? Asesmennya terserah panjenengan dari ke-6 profil pelajar Pancasila itu mana kira-kira yang mau jenengan munculkan, minimal 2. Iya Pak. Misalnya kalau diskusi tadi kan saya sampaikan, apakah sudah muncul di sana Pak yang sifat gotong royong gitu Pak? Atau Ya, berpikir berarti kritis? harus disampaikan, anak-anak ini akan ibu nilai kekompakan kalian, gotong royong, kegotong royongan gitu di dalam kelompok. Jadi harus kerja semuanya, nggak boleh ada yang saja itu yang pintar gitu, nggak boleh. Pak, itu harus dimunculkan Bapak Ibu. Iya, baik Pak. Yaitu sebenarnya ada video yang mau saya tampilkan, tapi berhubung karena waktunya kurang, bagaimana ya saya menyampaikannya nanti di situ gitu Pak? Karena saya juga agak buru-buru. tetap ditampilkan Bu, maksudnya ya tidak usah ditampilkan tayangannya, nggak apa-apa, cuma ini siapa yang suka video tetap jenengan harus memperlihatkan videonya betul walaupun hanya sekilas. Kemudian yang suka gambar siapa ya harus dibawa betul itu gambarnya, harus diperlihatkan ke kamera dan seterusnya. Oh gitu Pak ya. Iya. Dan media itu juga termasuk salah satu komponen wajib yang harus dipersiapkan dan ditampilkan. Oke Pak, baik Pak. Mohon Pak penjelasannya tadi masih kurang paham. Contoh nih Pak mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Contoh, saya kan tadi kan membagi bagaimana saya menghubungkan yang suka dengan materi yang saya sampaikan kepada peserta didik. Saya jelaskan agak panjang lebar Bu ya tentang berdiferensiasi. Iya Pak. Semuanya mudah-mudahan ya ini bermanfaat. Dalam kurikulum Merdeka atau kurikulum-kurikulum sebelumnya sebenarnya sudah diterapkan pembelajaran berdiferensiasi, termasuk Bapak Ibu semuanya juga mungkin sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, tapi kita tidak menyadari oh ternyata
yang saya lakukan adalah pembelajaran diferensiasi. Cuma sekarang kan di Merdeka ini dimunculkan gitu loh. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, di awal itu kita harus mendiagnosa dulu anak-anak kita itu diagnosa. Nah, caranya ya tadi ditanya, diberi pertanyaan. Kalau memang tidak sempat untuk mengamati, meneliti dan sebagainya, cara cepat adalah bertanya ke anak-anak. Gunanya apa? Gunanya adalah memudahkan kita dalam pembelajaran. Nah, anak-anak itu kan memiliki kemampuan yang berbeda, memiliki karakter yang berbeda, tapi capaian pembelajaran itu sama, satu. Harus tercapai semua CP. Nah, bagaimana caranya? Ya tadi kita harus memenuhi kebutuhan siswa yang berbeda-beda tadi, Bu. Gitu. Iya, Pak. Nah, itulah diferensiasi. Jadi istilahnya tidak ada murid yang pintar, tidak ada istilah murid yang bodoh, tidak ada. Bodohnya dia gara-gara metode dan materi pembelajaran dia sehingga kita diagnosa kalau dia tak beri materi ceramah ternyata tidak bisa, akhirnya dia sukanya adalah praktek langsung. Nah, berarti kita harus memfasilitasi yang suka praktek tadi, dikelompokkan yang suka praktek, yang suka baca kan pasti ada tuh anak-anak, kadang anak-anak perempuan kan sukanya baca, dikelompokkan yang suka baca. Yang suka baca disuruh praktek, ya nggak bisa, Bu. Akhirnya nggak bisa maksimal dalam penyerapan informasi. Padahal CP-nya, capaian pembelajarannya sama dan harus tercapai pada satu kali pembelajaran. Baik, Pak. Nah, inilah diferensiasinya. Makanya untuk media pembelajarannya harus berbeda-beda. Itu Bu awalnya diferensiasi. Karena tujuannya adalah mencapai CP tadi. Baik, Pak. Sangat bermanfaat sekali. Terima kasih Bapak Asesor sudah bergabung. Yakin bagus ini, Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Sangat membantu saya, Pak, untuk simulasi nanti. Doakan Pak tanggal mungkin di bulan Februari, tanggal 6 Februari, Pak. Oh, Banyak. masih lama, Bu, ya. Iya, Pak, tapi belum berani untuk video secara langsung. Nanti saya minta tolong kalau seandainya masih ada waktu, saya mau langsung seperti Ibu Tiara tadi, ada medianya, terus saya di depan kamera. Ini kan belum face to face sama orang Bapak, belum pede gitu, Pak. Ini aja, Bu. Ibu di grup kecil aja, nanti berbagi tiap malam, bentar-bentar, nanti sampai nggak lama-lama, dan tetap berbagi, nanti teman-teman gantian yang menanggapi nanti di grup kecil aja, santai gitu ya. Iya, baik, Pak. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih, Bu. Cukup ya, Bu. Bu ya. Oh, mungkin Pak, dari Pak dulu lah, Pak. Yang ambil yang lain. Iya, Bu. Oke, Bu. Kesempatan langka ini, Bu. Kesempatan langka ada Pak Asesor yang siap langsung mau nilai kupon. Tapi medianya pakai adanya dulu ya, soalnya ada di sekolah, sudah disiapkan di sekolah tadi. Monggo, Bu. Kedamaian. Jadi tidak hanya udah deh aku maafin aja, tapi berasa enggak Lihat kan. Nari-nari Pak Wahid. kita menyadari bahwa Iya. semua Monggo, Pak, Bu, silakan. perbuatan buruk Ya. akan kembali kepada Siapa nih Pak yang waktu kita. Ada rugi nggak dari Oke, 20:59 pas, Bu. 21, Bu. Ayo, Bu, monggo, Bu, silakan. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Wah, semangat sekali hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Udah dulu dong. Nah, belum mulai pelajaran, dibacakan dulu ya, dibacakan terlebih dahulu. Adakah yang tidak masuk hari ini? Ya, Mbak Dina kenapa ya kok tidak masuk? Oh, sakit Mbak Dina.
kita doakan Mbak Dina semoga lekas sembuh sehingga bisa belajar bersama nanti di sini. Yang lain, ada lagi yang tidak masuk? Alhamdulillah kalau sudah masuk semuanya. Nah, sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas dipimpin doa. Terima kasih. Nah, sebelum mulai pelajaran, kita tepuk-tepuk dulu ya, kita nyanyi-nyanyi dulu. Kelas 6, siap. Kelas 6, siap. Siswa kelas 6, siapa kabar? Baik. Siapa kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya. Dengar-dengar sesama. Siswa kelas 6, semuanya hebat. Tepuk-tepuk semuanya. Nah, ada yang masih ingat tidak? Kemarin kita belajar tentang apa? Ya, baca. Kemarin kita belajar di pelajaran IPS tentang peristiwa penting sebelum kemerdekaan. Ada apa saja ya materinya? Oh, Mbak Dina. Benar sekali Mbak Dina. Kemarin kita belajar di materi kesalahan Jepang atas kutu. Ulang untuk Mbak Dina. Ada lagi? Ya, masalah tentang pembentukan DUPKI dan juga PTKI. Nah, kita akan belajar dengan tema persatuan dalam perbedaan. Tujuan pembelajaran hari ini, kalian diharapkan menemukan informasi penting dalam teks bacaan menggunakan kata tanya. Ada yang masih ingat ya kata tanya? Itu terdiri dari apa saja? Ya, silakan Baida. Apa? Ya. Nah, kapan? Kalian membuat peta pikiran dalam teks. Nah, silakan. Ibu sudah tempelkan di sini ada gambar di papan tulis. Kira-kira ada yang tahu tidak? Ini gambar apa? Ya benar, ini adalah gambar Bapak Soekarno. Yang lain? Ya benar, Bapak Soekarno adalah Bapak Proklamator. Silakan diperhatikan di sini ada gambar dan juga ada teks. Kalian perhatikan, kalian baca teksnya terlebih dahulu. Dalam teks ini kalian dapat menemukan informasi penting. Ibu kasih contoh ya. Ibu kasih contoh di pertanyaan kapan. Kapan peristiwa itu? Peristiwa proklamasi terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, kalian sudah menemukan satu informasi penting dalam teks ini, dalam gambar ini. Satu informasi penting apa itu? Tentang kapan peristiwa proklamasi terjadi. Ya, peristiwa proklamasi terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Sampai di sini paham ya? Alhamdulillah kalau sudah paham. Mungkin yang lain? Ya, alhamdulillah kalau sudah paham. Nah, Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian. Nah, silakan dilihat dulu LKPD-nya. Di LKPD ini ada bacaan, ada sebuah teks. Kemudian kalian tentukan peta pikirannya. Caranya bagaimana? Nah, silakan dilihat dulu di sini. Kalian baca terlebih dahulu teksnya. Kalian baca terlebih dahulu teks ini. Kemudian kalian tentukan cari peta pikirannya menggunakan kata tanya yang sudah Ibu jelaskan tadi. Ya, apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan juga di mana. Ibu kasih contoh satu ya. Nih, Ibu kasih contoh satu. Di apa, di pertanyaan apa. Ya, apa yang terjadi pada tanggal 9 Agustus 1945 yang terjadi pada tanggal 9 Agustus 1945 adalah peristiwa dalam. Ya. Jadi di LKPD ini ada tiga ya untuk kalian. Yang pertama kalian baca terlebih dahulu teksnya dengan teliti.
Kemudian kalian tentukan peta pikirannya menggunakan kata-katanya dan jangan lupa kalian menjawab. Ibu kasih waktu 10 menit. Ya, 10 menit sudah berlalu anak-anakku. Silakan nih, siapa yang berani membacakan peta pikirannya ke depan. Silakan Mbak Dina. Wah, tepuk tangan dulu dalam Mbak Dina. Mungkin ada yang mau menanggapi teman-teman? Wah, bagus sekali. Terima kasih Mas Anto tanggapannya. Ada lagi yang lain yang mau maju? Alhamdulillah. Silakan duduk Mbak Dina. Nah, selanjutnya kalian ibu bagi menjadi 2 kelompok. Tugasnya adalah kalian kembangkan peta pikiran yang sudah kalian buat dengan kelompoknya. Kalian kerjakan ya dengan kelompoknya. Ya, anak-anakku, sekarang ibu tanya nih, dari tadi kita sudah belajar tentang apa saja ya? Ya, benar. Tentang mencari informasi penting dalam bacaan menggunakan kata-katanya. Ada lagi yang lain? Ya, benar. Kita mencari peta pikiran dalam teks. Bagaimana nih perasaannya setelah belajar hari ini dengan ibu? Wah, Mas Anton senang sekali katanya. Sudah dulu dan Mas Anton, terima kasih. Gembira sekali katanya Mbak Aida. Iya, terima kasih Mbak. Nah, silakan kalian beres-beres terlebih dahulu. Belum pelajaran ditutup. Ya, belum pelajaran selesai. Silakan dipimpin dulu Mbak Caca. Doang. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Caca. Sudah Pak? Duh, ya Allah. Berapa menit Pak Basmadi? 7 menit Bu. 7 menit. 7 menit. Sudah Pak. Ini buat apa ini Pak? Bagus Bu, ngirit waktu Bu. Mantap Madura. Mohon masukannya Pak. Mohon masukannya. Biasa grogi. Mudah-mudahan besok tidak grogi ya Pak ya. Mudah-mudahan besok tidak grogi ya. Untuk di Minecraft ini Bu Sri ya. Bu Pipin Pak, Bu Pipin. Dari mana Bu Sri? Dari Madura Pak, mohon masukannya Pak. Mohon maaf masih grogi padahal sudah besok ini Pak. Mudah-mudahan besok tidak grogi ya Pak ya. Dari mana Bu? Madura Pak. Madura. Oh, dari Madura. Pamekasan Pak. Ya. Soalnya kan jalanan ramai, saya nggak begitu apa. Kalau ada mobil-mobil kendaraan yang lewat ini, misalnya ngopi di pinggir jalan. Tadi kan ada contoh 2 yang sudah presentasi. Harusnya yang berikutnya itu pastinya kan bisa melengkapi. Oh, ternyata tadi saya kurangnya ini kayak gitu. Mohon maaf Ini Pak, Bu ini baru untuk apa? Menautkan pembelajaran yang sudah dipelajari pada pembelajaran sebelumnya dengan pembelajaran yang akan dipelajari itu ada hubungannya atau tidak Bu? ada Pak. Atau temanya berbeda gitu loh, atau masih nyambung? Kayaknya masih nyambung. Oh, kalau masih nyambung berarti nggak apa-apa. Kalau misalnya berbeda tema, itu harus diberi stimulus dulu. Oh, gitu. Nyambung ini Pak, dari yang IPS kemarin kan peristiwa penting sebelum kemerdekaan, kemudian di sini teksnya itu tentang ini. Bentar Pak, saya baca LKPD-nya dulu ya. Pokoknya nyambung gitu loh Pak. Nyambung Pak. Kalau nyambung itu amannya gini maksudnya. Kalau nyambung
sudah dianggap stimulusnya di hari yang kemarin, kan gitu. Kalau nggak nyambung, misalnya temanya berbeda, tema baru lagi, itu berarti harus diberi stimulus dulu. Anak-anak harus digiring dulu untuk menuju ke materi sebelum materi yang tujuan baru, pembelajaran gitu disampaikan, kan gitu. Jadi anak-anak digiring dulu, kita beri cerita atau apa atau alat peraga apa yang mengarah ke materi inti. Ya untuk semua bapak ibu guru lah seperti itu ya. Kalau temanya berubah maka harus distimulus ulang. Tapi kalau masih nyambung dianggap stimulusnya sudah yang lalu, nggak apa-apa. Kemudian yang tidak boleh dilupakan lagi karena dalam pembelajaran itu pasti menggunakan metode. Nah, tadi jenengan menggunakan metode apa, Bu? Diskusi Pak ya? Iya. Diskusi, metode diskusi. Karena itu salah satu yang akan ditanyakan oleh asesor itu poin itu, Bu. Nanti akan ditanya, tadi Bu menggunakan metode apa dalam pembelajarannya gitu. Misalnya, saya pakai PBL Pak. Bukti PBL-nya mana yang dimunculkan? Coba, pasti akan ditanya gitu. Oh berarti Atau gini Pak mungkin ya? inquiry, karena kan menemukan apa itu tadi beberapa apa tadi pembelajarannya itu mungkin inquiry terus apa gitu. Kalau misalnya jenengan menyebutkan salah satu metode yang jenengan gunakan, kenapa kok pasti pertanyaan gini akan dikejar gini, kenapa kok memilih metode itu padahal kan metode yang lain juga banyak. Nah, kelebihannya apa kok pakai itu? Terus setelah diterapkan pada pembelajaran, kira-kira ada nggak kekurangannya? Kalau ada apa? Kemudian setelah mengetahui kelebihan dan kekurangan dari metode yang digunakan, kira-kira seandainya itu diterapkan di sekolah yang lain atau di kelas yang lain, apakah akan sama hasilnya atau tidak? Pasti akan dikejar begitu, Bu, pertanyaannya. Ya untuk Bapak Ibu semuanya lah, untuk mengantisipasi pasti akan ditanyakan metode yang digunakan. Ya. Ya Pak, terima kasih. Ya, antisipasinya itu metode yang digunakan, jenengan harus benar-benar memahaminya. Kemudian karakteristik dari metode yang jenengan pilih, kelebihannya apa, kekurangannya apa, seandainya diterapkan di kelas yang berbeda dengan karakter siswa yang berbeda, apakah metode itu juga akan efektif atau tidak? Itu pasti itu. Arah pertanyaannya pasti akan ke sana. Terus jawabannya apa Pak yang pas Pak? Iya Pak, ini saya Ya terserah penggunaannya Pak itu. Terserah penggunaannya. Ya, iya, metode pembelajaran itu. Gini Pak. Misalnya saya menggunakan metode diskusi, kemudian ditanya apa kekurangannya atau apa kelebihannya di metode itu. Kemudian saya jawab di metode diskusi ini mungkin siswa yang aktif akan lebih aktif seperti itu, misalnya ya Pak ya. Kemudian mungkin yang malas akan gini, menang gitu aja, gitu ya Pak ya. Gimana Pak? Mohon sarannya. Pemilihan metode itu dasarnya begini Bu. Pemilihan metode ini Bapak Ibu dasarnya itu yang pertama adalah menyesuaikan kebutuhan siswa. Itu yang pertama. Yang kedua, berdasarkan karakteristik satuan pendidikan. Nah itu dasarnya itu. Ya, Pak, ya. Jadi kalau ditanya, seandainya metode itu diterapkan di kelas yang berbeda, apakah hasilnya akan sama? Jawab aja sama, karena saya mengambil dasar adalah berdasarkan kebutuhan siswa dan karakteristik sekolah. Karakteristik sekolah yang saya ambil berarti satu sekolah memiliki karakteristik yang hampir sama. Gitu. Jadi metode ini jika digunakan di kelas yang berbeda dengan siswa yang berbeda, kemungkinan besar hasilnya tetap sama. Itu Pak. Oh iya, siap. Terima kasih Bapak. Bu, ini yang angkat tangan Bu Uswatun, monggo Bu Uswatun, dari mana? Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Uswatun. Mohon maaf sebelumnya.
yang mau saya tanyakan, saya takut tadi ada sebentar Pak. Tadi membahas tentang media ya. Saya takut media yang saya gunakan itu terlalu berlebihan. Soalnya gini, di pembelajaran saya itu metode yang dipakai kan kelompok. Nah, masing-masing kelompok itu saya beri kartu match Bapak. Jadi mematchingkan antara kartu yang satu, mohon maaf sebelumnya saya gugup. Saya mapel PAI, materinya itu tentang menghafal surat Al-Kafirun. Nah, media yang saya gunakan itu, metode yang saya gunakan itu make match. Kemudian menggunakan kartu seperti ini. Jadi masing-masing kelompok mencocokkan antara kartu satu dengan kartu yang lain sehingga disusun menjadi sebuah kalimat dan menjadi satu surat Al-Kafirun. Kemudian digabung menjadi seperti ini antara kelompok satu dan kelompok dua. Setelah selesai dikumpulkan, kelompok satu memang saya buat rapi, kemudian kelompok dua ada bedanya. Ini untuk kelompok satu saya buat rapi, kemudian kelompok dua ini acak, tidak begitu rapi. Jadi penilaiannya nanti kan juga tentang kerapian, kekompakan, taktik yang digunakan di dalam kelompok. Setelah itu nih dikumpulkan. Setelah dikumpulkan penilaiannya kan ke kelompok satu yang mendapatkan reward nantinya. Setelah ini saya menampilkan ini Bapak, alat peraga. Alat peraga itu berupa kantong surat. Jadi cuman belum selesai saya buat, kantong surat itu di depan berisi tentang ada bacaan surat Al-Kafirun ayat 1 dan di dalam kantong itu ada artinya. Nah, setelah tahu arti per ayat anak-anak, kemudian mereka menulisnya saya beri LKPD seperti ini. Jadi menulis surat Al-Kafirun beserta artinya. Setelah itu berdiskusi kembali untuk menentukan poin-poin apa atau kandungan apa yang ada di dalam pembelajaran yang sudah dibahas kelompok tadi. Setelah itu, setelah refleksi tapi sebelum penutup, masih ada lembar evaluasi Bapak yang dikerjakan di rumah. Yang saya tanyakan, media yang saya gunakan dan juga untuk penilaian ini apa tidak terlalu berlebihan ya Bapak? Mengingat tadi ada yang membahas tentang ini juga, yang simulasi di awal. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap sekali Bu, suatu medianya. Belum selesai satu Bu. Wah, kayaknya pakai kertas tersebut di Bu Wiswatun, dari mana Bu Wiswatun? Dari Bondowoso Bapak, Jawa Timur. Oh, Bondowoso. Iya. Ini tetanggamu ada di dekat rumah saya Bu. Di Bondowoso juga Pak? Bukan, tetangganya jenengan ada di dekat rumah saya. Pak, jualan tape Pak. Iya. Iya. Itu Pak, ada tulisannya tape manis Bondowoso berarti lah. Oh, betul. Metode yang digunakan itu tidak ada yang berlebihan. Iya. Ya, media pembelajaran itu tidak ada yang berlebihan. Yang penting komposisinya itu pas, ya. Manajemennya pas, bagaimana perencanaannya, bagaimana pelaksanaannya, dan bagaimana simpulannya, kan gitu. Iya. Yang tahu karakteristik kesiswaan jenengan ya hanya jenengan. Jadi metode
maupun media yang jenengan gunakan itu harus sesuai kebutuhan siswa. Jadi nggak ada istilah, metode yang media yang saya gunakan kayaknya berlebihan, ya tidak. Itu kan yang tahu kan. Jadi itu fleksibel, bebas-bebas saja. Kalau kita diminta untuk simulasi misalnya 10 menit, ya bagaimana caranya manajemen waktunya dengan menggunakan media pembelajaran yang sekian banyaknya itu bisa tercover gitu. Iya, Kalau misalnya nanti ada itu bukan simulasi ya istilahnya, seperti supervisi yang mintanya 2 jam, ya bagaimana caranya Bu Uswatun memanajemen menggunakan media pembelajaran itu bisa pas pada waktu 2 jam pembelajaran, kan itu aja tuh. Kan tidak harus anak-anak mengerjakan langsung, ayo anak-anak ini kan gagal, ayo ini anak kerjakan, udah ya, semuanya kan gitu. Iya, Jadi nggak ada Bu istilahnya untuk media pembelajaran kurang atau kelebihan, itu tidak ada, tergantung metode yang kita gunakan. Ya gitu. Ya, saya cuma takutnya nanti mempengaruhi penilaian, punya saya terkesan over gitu Bapak. Enggak ya Pak? Enggak, nah, yang penting jenengan bisa memanajemennya tadi. Iya, insya Allah bisa. Oke. Terima banyak Bapak. Bu Fitri, langsung Bu Fitri, Waalaikumsalam. Bu Fitri, silakan Bu Fitri. Iya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu. Ya, izin bertanya Pak, tadi kan disampaikan oleh Bapak kalau untuk kurikulum Merdeka itu tidak ada namanya remedial sama pengayaan. Nanti misalkan ditanyakan tindak lanjut setelah asesmen penilaian itu apa? Apakah lebih ke evaluasi ya Pak? Istilahnya tidak remedial atau pengayaan Bu. Pengayaan itu penambahan jam gitu aja. Kalau di kurikulum Merdeka itu ada penambahan waktu untuk pendampingan ke anak. Nanti kalau misalkan ditanyakan untuk tindak lanjut asesmen penilaian itu seperti apa Pak contohnya? Misalnya belum tercapai atau sudah tercapai Bu? Kan semuanya harus tercapai. Misalkan sudah tercapai, karena kan memang harus tercapai ya Pak ya? Iya. Kalau sudah tercapai ya sudah. Kan memang tujuannya adalah mencapai tujuan CP. Oh, jadi jawabannya lebih ke situ ya Pak? Iya. Iya Pak. Ya. Kalau misalnya di tengah-tengah pembelajaran untuk menuju CP, ada anak yang mungkin agak lemot untuk mengarah ke CP, nah itu ada tambahan waktu atau yang dulu disebut dengan mungkin bisa remedial, bisa pengayaan, tapi namanya di situ bukan remedial atau pengayaan, mungkin lebih ke pendampingan, ada tambahan waktu untuk pendampingan anak yang tadi gitu. Oh iya Pak. Tapi kalau sudah CP-nya sudah tercapai semuanya, asesmennya sudah oke ya sudah Bu. Jadi tidak untuk evaluasi juga Pak? Nah, evaluasinya kan setiap pembelajaran dievaluasi Bu. Oh iya. Bukan nilai asesmennya yang dievaluasi, pembelajarannya yang dievaluasi. Oh iya Pak. Ya. Terima kasih Pak. Sudah ada sedikit jam. Baik, Bu Widya, oke. Penanya yang berikutnya Bu Widya. Monggo. Bu Widya. Masih di mute Bu? Oh iya. maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Wahid, saya tertarik dengan apa yang Bapak sampaikan tadi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kebetulan di dalam RPP saya nanti menggunakan metode diskusi. Nah, di dalam pembentukan kelompoknya, Pak ya. Nah, awalnya kan saya di dalam pembentukannya dengan cara berhitung secara berulang ya. Misalnya pembentukan kelas menjadi 4 kelompok, di mana siswa disuruh berhitung secara berulang dari 1 sampai 5. Nah, tapi
kalau dikaitkan dengan pembelajaran berdiferensiasi tadi, apakah bisa diganti dengan cara pengelompokan? Silakan siswa yang suka gerak berkumpul di kelompok satu, nah dan lain sebagainya. Nah, poin yang terbesarnya itu menurut Bapak yang paling mana? Yang mana gitu? Terima kasih Pak. Ya, Bu Wida ya. Tuh Pak. Dari mana Bu Wida? Dari Garut, Jawa Barat Pak. Dari Garut ya Bu. Kalau Bu Wida menerapkan pembelajaran dengan konten yang berdiferensiasi, alangkah lebih baiknya pada saat proses pembentukan kelompok ya tadi harus menggunakan diagnostik awal. Tuh. Yang paling bagus ya tadi Bu ditanya. Itu yang paling cepat. Sebenarnya nggak ditanya Bu, masnya untuk diagnosis awal itu kita bisa penelitian, mengamati setiap hari anak karakternya bagaimana, sebenarnya begitu. Cuma kalau dalam pembelajaran kalau harus mengamati dulu kan itu terlalu membutuhkan waktu yang lama. Sehingga dalam pengelompokan bisa kita buat kelompok berdasarkan minat siswa tadi, berdasarkan karakternya siswa dalam menerima pembelajaran. Karakter siswa itu kan ada beberapa Bu, ada yang audio. Audio ini kalau diajar pakai gambar-gambar nggak bisa Bu, dia nggak bisa nerima, jadi nggak bisa masuk secara efektif. Ada yang visual, kalau visualnya disuruh diceramai maka dia bosan Bu, nggak akan bisa menerima pembelajaran. Ada yang audio visual, nah audio visual bisa menggunakan media video kan gitu Bu. Terus ada yang kinestetik itu gerak terus gitu. Nah ini sukanya praktek pasti. Yang anak-anak seperti ini sukanya praktek. Nah disitulah karakter yang berbeda itu kita kelompokkan. Itu paling efektif menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu ada 3. Yang pertama adalah diferensiasi konten. Nah termasuk tadi media pembelajaran yang berbeda-beda itu namanya diferensiasi konten. Karena kontennya berbeda, maka prosesnya juga berbeda. Jadi yang kedua adalah berdiferensiasi proses pembelajarannya. Antara yang melihat video dengan yang praktek langsung, dengan yang membaca materi, pasti prosesnya akan berbeda. Walaupun nanti tujuannya CP-nya sama. Kan gitu. Tujuan pembelajarannya dengan sampaikan di awal. Sebelum pembelajaran anak, tujuannya adalah ini. Tapi untuk menuju tujuan pembelajaran ini jalan yang ditempuh berbeda-beda. Kan gitu Bu. Sama-sama mau ke pasar misalnya. Ada yang rumahnya utaranya pasar, ada yang selatannya pasar, ada yang timurnya pasar. Pasti kan jalan yang ditempuh kan berbeda-beda. Tapi tujuannya tetap pasar kan gitu. Iya, terima kasih Pak. Selanjutnya Pak, nanti pas kegiatan tanya jawab setelah simulasi, tatapan mata yang diharapkan dari peserta itu yang paling baik itu kita melihatnya ke arah layar HP atau ke kameranya Pak gitu. Pada saat tanya jawab. Iya betul Pak, pada saat tanya jawab atau untuk wawancara nanti. Baik kalau itu, untuk tanya jawab dan wawancara ya harus menghadap ke kamera Bu, karena itu kan menghadapi asesor. Jadi tatapan mata kita itu langsung ke kameranya, bukan ke gambar asesor yang di layar kita gitu Pak. Ya sama saja, pokoknya yang penting menghadap ke depan gitu. Jangan iya. Siap. Terima kasih Pak. Nah satu lagi Pak. Mata saya ya begitu. Iya. Siap. Satu lagi Pak. Nah, tadi dibahas kan tentang pertanyaan bagaimana jika RPP yang Ibu buat misalnya diterapkan di situasi yang nyata. Nah, tadi kan Bapak mengungkapkan bahwa akan tetap menggunakan metode yang sama dengan pada saat simulasi 10 menit. Nah, kalau jawaban saya nanti begini Pak, saya akan mencoba merubah metode atau model pembelajaran yang tadinya diskusi tapi ke model pembelajaran
bermain game, baik itu bermain game di dalam kelas ataupun di luar kelas. Nah, kira-kira kalau jawaban seperti itu aman nggak Pak? Atau poinnya itu tinggi enggak? Penilaiannya itu ya tadi Bu, komponen pembelajaran itu yang tidak boleh ditinggalkan. Itu aja. Mau apa diterapkan di sekolah yang berbeda dengan metode yang sama atau berbeda itu enggak mempengaruhi. Cuma itu hanya mengetes seandainya, ini kan simulasi. Seandainya itu diterapkan di real di sekolah. Nah, bagaimana pendapatnya? Kan hanya dimintai pendapat. Gitu ya Pak ya. Jadi saya rasa masih tetap aman ya Pak ya kalau jawabannya seperti yang tadi. Iya. Satu lagi Pak. Penilaiannya itu nggak sejauh itu Bu. Yang diharapkan itu hanya tampilan simulasinya. Kemudian kenapa kok memilih metode itu? Kenapa kok menggunakan media itu? Keunggulannya apa? Kelebihannya apa? Kekurangannya apa? Kelemahannya apa? Ya itu. Iya, siapa? Kalau misalnya diminta untuk membandingkan antara yang simulasi ini dengan real di sekolah, ya hanya ingin mengetahui sejauh mana saja gitu. Boleh satu lagi ya Pak ya. Nah, di dalam simulasi nanti pada setiap langkah-langkahnya dari mulai pendahuluan, kegiatan inti dan penutup, apakah itu harus tersampaikan semuanya ataukah jadi kita jangan tidak boleh terlalu kaku. Jadi kita kadang-kadang terlalu kaku karena keinginan untuk tersampaikan semuanya, jadi menyita waktu gitu Pak. Apakah harus tersampaikan semua langkah-langkah yang ada di RPP kita nih Pak? Terima kasih. Nah, langkah-langkah itu kan sudah kita rancang sendiri Bu. Maksudnya kan itu bukan hasil downloadan atau mungkin hasil dari karya orang lain. Itu kita sendiri yang membuat, yang merancang. Saya nanti akan menyampaikan ini. Berarti itu kan sudah di luar kepala kita Bu. Maksudnya jangan sampai kita langsung terlalu kaku, nggak boleh. Santai saja dalam nanti simulasi. Jangan terlalu menghadap ke kamera Bu ya, karena yang dihadapi Ibu adalah seakan-akan itu Ibu benar-benar ngajar ada muridnya. Jadi jangan melihat ke kamera kalau pas simulasi, tapi kalau pas tanya jawab menghadap ke asesor gitu. Jadi ya santai saja. Bapak Ibu kan juga semuanya sudah sering ngajar, jadi ya biasa gitu aja. Kalau harus tersampaikan ya memang harus tersampaikan Bu untuk langkah-langkah. Kan itu rencana kita. Namanya rencana itu kadang ya rencana penuh atau mungkin ada beberapa yang terlewat, ya enggak masalah, soalnya kan rencana. Oh gitu ya Pak ya. Misalnya ada kegiatan bernyanyi nih Pak di RPP-nya, langkah-langkahnya satu. Nah, tapi dilewat tidak disampaikan gitu Pak untuk mempersingkat waktu. Apakah itu masih aman? Aman kalau itu. Langkah-langkah itu yang penting begini Bu, ada untuk yang kegiatan ya, ada ada literasinya, ada numerasinya. Nah, itu jangan dilewatkan, harus ada literasi dan numerasinya. Iya, jadi asesor itu tidak terlalu terpaku terhadap langkah-langkah RPP yang kita upload gitu Pak. Jadi disinkronkan gitu antara RPP yang kita upload dengan apa yang kita simulasikan. Jangan terlalu kaku mungkin ya Pak ya. Iya, nanti yang dilihat mungkin langkah-langkah pembelajaran jenengan, oh ini masuk literasi atau ini masuk numerasi kayak gitu. Jadi dua-duanya itu kalau bisa ya tetap harus ada. Iya, terima kasih Pak. Ya, masuk tadi misalnya dengan hitungan, ayo berhitung 1, 2, 3, 4 misalnya, diulang lagi, itu termasuk numerasi. Iya, siap Pak. Terima kasih Pak. Oke Pak Wahid, sangat bermanfaat sekali, dan pertanyaan dari Bu Widya saya pikir juga mewakili dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang belum bertanya. Pak Wahid, ngapunten teman-teman, ini satu lagi Pak pertanyaan dari saya sendiri, dari ringkasan tadi teman-teman. Pak, poin apa Pak
nilai tertinggi itu poin yang bagaimana Pak? Tadi kan membagikan kertas berwarna ini yang suka dan ini yang kurang suka dan ini yang sangat suka. Tadi Pak, itu kan tadi jenengan itu nilainya tinggi sekali poinnya seperti itu Pak. Enggak ya? Selain itu apa lagi Pak? Poin yang tertinggi Pak? Poin yang tertinggi itu media pembelajaran yang berpusat pada siswa, itu yang poin pertama. Jadi ketika kita menggunakan media pembelajaran itu bukan memudahkan kita sebagai seorang pendidik, tapi media pembelajaran itu harus memudahkan siswa. Udah, kuncinya itu. Itu Pak ya. Ya, jangan kok, oh saya mau pakai media ini ya gampang. Anak-anak tinggal lihat video kita bisa nyeruput kopi, itu memudahkan kita itu. Cocok Pak itu. Ada loh Pak guru yang seperti itu. Saya kadang begitu. Nah itu nggak boleh. Jadi media pembelajaran itu fungsinya adalah harus memudahkan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Itu poin terpenting Pak. Iya. Terus yang kedua, metode yang digunakan untuk mengawal media pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran. Oke. Nah itu. Ya itu simpulannya Pak. Oke, terima kasih Pak Wahid. Teman-teman, karena mengingat waktunya sudah jam 21.37, Pak Wahid dari pagi ngantor sampai sekarang belum pulang dan sekarang masih di warung ya Pak ya? Warung kopi. Mas, di mana itu Pak? Kopi. Warung kopi apa ini? Tapi kita kok sebelah emang kita kok ono anu. Baik, terima kasih teman-teman. Mohon maaf atas ilmu-ilmu yang jenengan bagikan ke teman-teman, yang jenengan imbaskan ke teman-teman. Semoga menjadi amal yang terbaik buat jenengan dan barokah. Semoga Bapak sehat dan bisa berbagi ilmu lagi di lain waktu ya Pak Wahid ya. Pak Wahid, jangan bosan-bosan dan jangan merasa gimana, wah batas mati ngerepoti wae wayahe belum pulang cekatan dalan kan ada mit gitu ya. Saya tuh senang Pak kalau ada yang semangat pengen belajar kayak gitu. Saya tuh sebenarnya Pak, saya tuh tadi kan saya bilang Pak, saya tuh saya itu tercambuk dengan Bu Miro tadi loh. Ini Pak, metode selama ini kita mengajar itu kan rata-rata kan guru itu ya datang masuk kelas gini gitu langsung kasih materi, kadang-kadang tinggal Pak. Bahkan kalau di jam-jam terakhir guru-guru itu tidak fokus menyampaikan materi, kadang-kadang dikasih tugas tinggalnya seperti itu. Nah, mosok di zaman seperti ini Pak, anak-anak kok apa dibodohi, itu yang membuat saya tertarik. Oke, aku tak belajar Bu nanti. Terus gini Pak, teman-teman prakarya itu belum ada GP-nya Pak. Jadi ayolah Pak, kemarin itu ketua MGMP-nya itu bilang Bu, MGMP prakarya itu belum ada GP-nya. Cari teman-teman yang kandidat lagi Bu gitu. Saya tak membantu Bu Viko nanti. Doakan saya lain hari mungkin beberapa hari ke depan jenengan saya undang lagi dan saya akan presentasi Pak, jenengan langsung yang menilai saya nih. Cukup Pak, malam ini saya akhiri sampai sekian Pak Wahid. Teman-teman mohon maaf, besok dijadwalkan lagi. Ini ada doa bersama dulu Pak ya. Oh gitu ya, oke. Besok nggak grogi ya. Aduh Pak Imam. Lancar. Pak Imam. Iya Mas. Pak Imam, ngapunten Pak Imam, ini untuk mengakhiri, ini kan malam Sabtu Pak, ini Pak Wahidnya itu sudah malam belum pulang Pak. Terus Bapak sekarang diakhiri jam segini, nah dibantu doa Pak agar teman-teman yang tadi dapat ilmu tadi, semoga ilmunya masuk di otaknya masing-masing dan besoknya itu sukses dan tidak ada rasa nervous, termasuk Bu Uswatun dan ibu-ibu yang mau presentasi besok Pak. Mohon Pak dibantu doa Pak dengan yang Pak Yai.
Oke, atas Pak Wahid, Masya Allah. Semangat Pak Wahid untuk teman-teman Pak Wahid. Al-Fatihah. Ridullah li syafa'an Rasulillah Muhammad. Al-Fatihah. الفاتحة أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الشاكرين الحمد لله والحمد في نعمه ويكفي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك ونرفعنا وإنك وعد الدرجات الحياة وبعد الأرض يسر لنا يا الله أمورنا أمور الدين والدنيا واستر لنا يا الله وحسن مقاصدنا اللهم صل لنا يا الله ويسر لنا يا الله ويسر لنا يا الله وحسن مقاصدنا اللهم يا الله واستر لنا يا الله ويسر لنا وحسن مقاصدنا يقول اللهم صل على النبي وعافنا المبارك في الجواد والرحمة اللهم اهون علينا استنقذنا بيد الدار والعفو ربنا آتنا ما وعدتنا وعلى رسلك ولا تخزنا يوم القيامة اللهم بارك لنا في رجب وسعد وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وسعد وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وسعد وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu mungkin yang berkenan besok atau lusa gabung di grup meet kecil ini tidak apa-apa, nanti bisa berbagi ilmu, bisa berbagi pengalaman di grup kecil ya. Jadi kita selalu berbagi. Dan terima kasih Pak Wahid ya, hati-hati di jalan. Terima kasih Bapak ilmunya. Terima kasih Pak Wahid ya. Terima kasih Bapak Wahid. Sama-sama. Sukses selalu. Amin. Semangat hebat, semangat Bapak. Semangat Ibu hebat, semangat Bapak. Terima kasih. Izin keluar ya Pak Tas ya. Siapa? Ibu-ibu, bila benar besok bisa gabung lagi di grup kecil aja ya. Ini biar teman-teman yang mau besok mau presentasi lancar. Bu Palestina ada ya, Bu Palestina ya? Ada tadi Pak. Keluar ya? Ini keluar. Mutung deh. Dari madu Pak Tas ini pasti. Iya dari madu. Gimana Bu? Besok ini siapa ya yang mau presentasi ya besok? Mau simulasi ya? Saya Pak. Jenengan ya? Ya sesi pertama itu Pak. Oh iya. Mudah-mudahan nggak nervous. Tadi nervous lakunya 20 menit. Disiapkan saja, nanti dipelajari lagi, disiapkan aja tadi masukan dari Pak Wahid tadi terapkan lah. Siap. Kekurangannya apa, harus gimana, medianya gimana gitu. Tapi saya pikir itu sudah bagus, tinggal ada beberapa yang perlu dibenahi saja. Tidak apa-apa itu sudah. Terima kasih Pak Tas. Hanya gitu. Ini tadi ditelepon terus sama Pak Supardi. Iya, Saya sudah masuk Bu, saya masih belajar. Gini Bu, ini kan kesempatan yang jarang-jarang, jadi langsung sama asesor yang berpengalaman, jadi langsung terus seperti itu dan dibagi juga ilmunya. Nilai tertinggi, apa poin-poin tertinggi kan dibagi juga kan pengalaman seperti itu. Di grup-grup yang lain saya pikir tidak ada yang seperti itu, seperti ini. Iya. Bu Irma mau bertanya katanya. Enggak Pak. Kelihatannya kok diam saja tadi, menyimak aja tadi. Bu Irma Iya, sudah Pak, ya? Bu Irma sudah. Belum Bu, saya hari Senin.
Wah, disebut Nanti saya pengen simulasi lagi, tapi pengen ada yang apa kayak tadi. hadirkan ini ya asesornya lagi ya. Hari Senin Pak saya tanya mau asesor berarti hari Minggu malam Senin gitu ya. Hari Minggu Senin. Senin jam berapa Bu? Sesi berapa Senin? Saya kebagian sesi pertama, Pak. Oh gitu. Sama. Ya, berarti Besok saya ini sesi Bu. pertama. Besok kan malam Minggu ya. Minggu malam Senin aja nanti. Ya apa kalau besok mau meet lagi mau simulasi masih ada 2 malam, enggak apa-apa kita meet Iya, di nggak grup apa-apa kecil ya. aja. Di grup kecil aja nanti ada teman-teman yang mungkin Bu Nuri atau Bu Viro atau mungkin Bu Widya tak undangi masuk lagi nanti untuk komentator. Maksudnya untuk menanggapi itu sebagai bahan pertimbangan kita juga. Itu ibu yang semalam itu ibu Iya, siapa Pak? Nggak gabung kayaknya yang malam ini. Yang semalam, Bu Nuri ya? Bu siapa itu namanya ya? Bu Nuri. Yang jadwal simulasinya dimajukan? Oh, CGP itu. tadi sakit orangnya sakit, belum bisa berbagi. Mungkin besok bisa berbagi, besok malam lah. Iya. Besok malam kita undang teman-teman yang di grup ini yang sudah grup kecil yang sudah simulasi nanti bisa berbagi, terus sama latihan simulasi nanti kita undang lagi teman-teman untuk menjadi komentator atau penanggap dari kita. Iya, gitu. Mohon doa ya Bapak Ibu besok semoga saya simulasi. Bismillahirrahmanirrahim. Sukses semua. Semoga lancar Bu Siti. Ya terima kasih Pak Supardi. Ini Bu Farida ini baru gabung ya Bu Farida? Enggak, suka nyimak aja sih di grup. Pengen gabung, tapi tadi pengen simulasi, tapi direcokin anak terus, jadi. Iya. Iya Bu. Iya enggak apa-apa Bu. Enggak apa-apa. Besok Bu ya. Besok Bu Farida ya. Simulasi ya. Iya, besok simulasi. Enggak, besok saya udah praktek ya simulasi. Besok jam 8, 9. Sekarang aja Patas. Sampai yang tanggapi dan teman-teman yang lain mungkin. Sekarang enggak apa-apa. Iya, soknya kalau mau Tadi Bu belajar bersama Bu. Monggo Bu, enggak apa-apa Bu kalau gitu Bu, enggak apa-apa Bu. Masih ada waktu, masih Anaknya ngerecokin terus. belum tidur Bu. Belum. Pengen sih dari tadi, tapi dari tadi nyimak terus sih, teman-teman nyimak tadi kayak Pak Asesor juga saya mendengarkan kayak gitu, nyimak tadi Patas itu juga ngasih pengarahan juga, mendengarkan gitu. Coba aja Bu, sebentar. Itu ada ini. Ya deh. Siapa lagi Pak? Mau belajar loh di sini. Ya. Pengen banget tapi ini kondisinya nih. Iya. Ini ada lagi Bu Setia ini yang masih setia ini menunggu. Ayo Bu Setia. Coba Bu Setia. Bu Setia, halo Bu Indah.